Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin selaku laboran dalam mata kuliah Web dan Desain Grafis. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hadil Maskur dengan NIM 41220010046 dari kelas ABT 3B pagi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Web Desain Grafis yang dimana tugasnya yaitu membuat suatu website yang dimana pada kali ini saya mengambil website e-commerce. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai Adobe Muse, yang dimana sejarah singkat Adobe Muse. Adobe Muse didirikan pada Desember 1982 oleh John Warnock dan Charles Gates yang mendirikan perusahaan setelah meninggalkan Xerox Parts untuk mengembangkan dan menjual bahasa deskripsi halaman PostScript untuk digunakan dalam printer laser writer yang membantu memicu revolusi penerbitan desktop. Adobe Muse adalah pembuat situs web offline yang memungkinkan untuk membuat situs web online, yang memungkinkan untuk membuat situs web yang tetap, lancar, dan adaptif tanpa harus menulis kode. Ini menghasilkan halaman statis tetapi tidak mengelola hosting. Pengguna dapat menambahkan fungsionalitas yang lebih maju seperti blogging dan e-commerce ke situs web mereka dengan plugin yang dibuat oleh pengembang pihak ketiga. Aplikasi ini tersedia melalui langganan kreatif Cloud Adobe. Muse akan dihentikan pada Maret 2020 dengan perbaikan fitur terakhir yang muncul pada Maret 2018. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Adobe Muse. Kelebihan dari Adobe Muse yang pertama yaitu bagi Anda yang menggunakan Adobe Photoshop, kurang lebih cara kerjanya sama dengan Adobe Muse. Meskipun pilihan tools tidak melimpah, tapi dengan kreativitas maka tampilan tata muka website yang dihasilkan tidak akan terbatas dan terus berkembang. Yang kedua, pembagian halaman home dengan halaman lainnya seperti konten, contacts, about, dan lain-lain bisa dilakukan secara bertahap, sehingga web akan terlihat lebih serasi jika dikerjakan sesuai dengan urutan yang benar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Adobe Muse. Yang pertama yaitu meskipun sistem rekrutmennya tidak terlalu tinggi, namun pada pemakaiannya Adobe Muse cenderung berat, terutama ketika aplikasi dibuka membutuhkan loading cukup lama pada perangkat lain bisa saja mengalami hal yang serupa saat atau berbeda. Spesifikasi laptop yang harus digunakan yaitu RAM-nya 4 GB dengan prosesor i3 Core dan OS Windows 8. Yang kedua yaitu proses ekspor menjadi file HTML yang saya jalankan juga belum berhasil, meskipun di YouTube langkah-langkah yang ditunjukkan berhasil. Hal ini sangatlah penting karena hasil desain seharusnya bisa diuji di server ataupun lokal untuk selanjutnya dikembangkan lagi. Nah, tadi merupakan sedikit pengenalan saya mengenai Adobe Muse. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu saya membuat website e-commerce yang dimana website yang saya buat yaitu suatu website coffee shop. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan 4, yaitu ada home, ada menu, ada filosofi, ada lokasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang keempat ini, teman-teman, sebelumnya saya ingin memberitahu di sini ada bagian footer, teman-teman. Langsung kita klik aja, teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa fitur footer yang ada pada Adobe Muse itu tujuannya itu untuk mengedit bagian bawahnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian lambang Photoshop-nya, teman-teman, dan di sini ada sosial media. Di sini juga ada lambangnya dan saya menaruh lambang 2 di sini, teman-teman, dan ini saya menaruh menu, teman-teman. Yang dimana di menu ini ada 4 tadi, teman-teman, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang dimana ada menu home,
menu, filosofi, dan lokasi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian website Coffee Shop-nya, teman-teman. Nah, kita bisa langsung review, teman-teman. Langsung saja tekan tombol preview, teman-teman semua. Nah, kita pencet OK, teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan websitenya, teman-teman. Yang di sini ada, bisa kita langsung tekan aja, teman-teman, apa yang mau kita lihat. Nah, ini kita masuk ke tampilan menu, teman-teman. Yang dimana di tampilan menu ini kita sudah disambut dengan selamat datang di Halo Kopi. Nah, pada Coffee Shop yang saya buat ini, teman-teman, di sini ada 3 jenis kopi, teman-teman. Ini ada kopi Arabica Coffee, Robusta Coffee, Liberica Coffee. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini gambar merupakan gambar Arabica Coffee, teman-teman. Dan di sini ada list harganya juga. Ini kopi Arabica cangkir 25.000, kopi Arabica gelas 30.000. Nah, di sini ada kopi Robusta Coffee. Ini kopi Robusta Coffee yang cangkir 30.000, kopi Robusta gelas 35.000. Nah, selanjutnya itu ada Liberica Coffee. Sini Liberica Coffee cangkir 35.000, kopi Liberica gelas 40.000. Nah, ini merupakan tampilan menu pada website e-commerce Coffee Shop yang saya punya, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung milih nih. Nah, kita langsung masuk ke menu home, teman-teman. Langsung klik aja, teman-teman, menu home-nya. Langsung pencet OK aja, teman-teman. Nah, di sini sudah ada menu home-nya, teman-teman, yang tadi kita klik. Nah, di sini saya memberikan slideshow, teman-teman, agar tampilan dari menu home-nya lebih menarik, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya menaruh berbagai gambar kopi karena biar lebih tertarik para pelanggan atau konsumennya, teman-teman, dengan produk yang kita punya. Nah, selanjutnya yaitu saya menaruh quotes pencinta kopi, teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata para pencinta kopi, teman-teman, yang ada di Indonesia. Nah, tujuan saya menaruh quotes ini yaitu untuk menarik agar para pencinta kopi itu lebih bergairah lagi, teman-teman, untuk minum kopi. Karena habis mendengar kata-kata dari quotes pencinta kopi ini, teman-teman, agar lebih menarik juga dan tidak membosankan juga bagi para pencinta kopi, teman-teman. Nah, di sini saya menaruh quotes-quotesnya, teman-teman, dan saya mengambil quotes ini dari Google, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke menu filosofi, teman-teman. Langsung klik saja menu filosofinya. Nah, di sini ada tampilan filosofi kopi, teman-teman. Yang dimana pada tampilan ini kita menjelaskan asal-usul kopi. Nah, tujuan saya membuat tampilan atau halaman filosofi kopi ini, teman-teman, agar para pencinta kopi tidak hanya tahu menikmati kopi saja, teman-teman, tapi mereka juga tahu asal-usul kopi dan bagaimana perkembangan kopi di dunia ini, teman-teman. Nah, untuk para pembaca websitenya ini merupakan suatu edukasi juga, teman-teman. Selain kita menjual kopi, kita juga membuat edukasi kepada para pelanggan atau para pencinta kopi yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai sejarah-sejarah kopi, teman-teman. Jadi untuk para pembaca bisa membaca-baca. Jadi yang dimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Makanya kalau kita memang cinta pada kopi, kita harus mengenal dulu sejarah kopi, teman-teman. Dan ini sangat bagus untuk anak-anak muda, teman-teman, karena tidak hanya menjadi konsumen kopi untuk menjadi, mohon maaf, teman-teman, tidak hanya menjadi konsumen penikmat kopi, namun dia juga tahu filosofi kopi itu bagaimana, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini ada sejarah singkatnya, teman-teman, dari perkembangan kopi yang ada di dunia, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke lokasinya, teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin tahu lokasi Halo Kopi di mana, teman-teman bisa klik saja nih bagian lokasinya.
Nah, ini sudah tampil teman-teman, tampilan lokasi kopi. Ini merupakan gambaran kopi shop yang ada di Halo Kopi teman-teman. Nah, ini lokasinya lah teman-teman, Jalan Laksamana Raja Ali Haji nomor 46 Legenda Malaka, Batam Center. Nomor telepon 0892. Nah, teman-teman bisa ngeliat sendiri nih nomor telepon dan nomor WhatsApp-nya. Dan kami juga menaruh berbagai sosial media teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja, karena ini udah tersambung dengan link teman-teman semua. Dan teman-teman nanti tinggal klik aja jika ingin ke bagian sosial media dari Halo Kopi. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini ada kata-kata dari kami nih teman-teman. Dari Halo Kopi, sederhana namun terasa nikmatnya. Seperti desain saya pada kali ini teman-teman. Sederhana namun dapat maknanya. Ya teman-teman, sebelumnya saya mengasih tahu bahwa alasan saya memilih kopi shop. Mengapa saya memilih kopi shop? Yaitu karena saya melihat bahwa di Kota Batam teman-teman kopi shop sudah banyak ya teman-teman. Namun apa yang membedakan kopi shop saya dengan kopi shop yang lainnya teman-teman? Kopi shop saya yaitu tujuannya yang pertama itu selain mencari keuntungan, yaitu untuk mengedukasi anak-anak muda yang ada di Indonesia teman-teman mengenai kopi, dan kita harus tahu mengenai asal-usul kopi itu bagaimana teman-teman. Melalui website yang saya buat ini mungkin teman-teman bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman. Selain menikmati kopi, kita juga tahu nih bagaimana asal-usul kopi tersebut, dan kita harus menjadi konsumen yang cerdas teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih.